Halo semua, nama saya adalah Surya Aulia dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. NIM saya adalah 13022-184. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas besar pengenalan pemrograman saya. Kebetulan saya mendapatkan soal nomor 2 yaitu nilai hore-hore. Di poin pertama yaitu poin A, kita diminta untuk membuat sebuah list data nilai dengan elemen yang berisi dictionary. Di sini saya sudah membuat sebuah function yang digunakan untuk membaca file sendiri. Di line kedua, di sini saya membuat variabel bernama read, di mana variabel ini nantinya akan membuka dan membaca isi dari file. Kemudian di line keempat saya membuat data nilai yang bentuknya list, di mana list ini akan diisi dengan dictionary. Untuk line ke-6, di sini saya membuat variabel baca, di mana dia akan membaca seluruh isi dari file teks yang setelah dibuat, setelah desain ke ini. Kemudian di line ke-7 saya membuat looping while, di mana saat baca tidak sama dengan string kosong, maka dia akan membuat teks yang ada di file teks diubah menjadi list yang berisi string dengan variabel split ini. Maka dia akan memisahkan setiap kata yang ada di setiap teks yang ada di sini menjadi sebuah list dan dipisah-pisah. Bisa dilihat sendiri nih hasil dari nilai itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk saya membuat variabel lim, di mana variabel lim ini sendiri isinya nanti adalah indeks kernel dari nilai. Indeks kernel dari nilai itu sendiri merupakan NIM seorang mahasiswa. Lalu untuk selanjutnya di line 10 saya membuat variabel nilai, di mana nanti di variabel nilai ini berisi nilai-nilai yang ada di teks. Kemudian di line 11 ada variabel baca lagi, di mana variabel baca ini sendiri digunakan untuk membaca teks di line selanjutnya. Jika tidak ada baca read line lagi, maka dia akan looping forever di line pertama. Kemudian saya membuat dictionary yang isinya dengan key yaitu NIM dan values-nya adalah nilai. Lalu di data nilai yang tadi list kosong ini akan diisi dengan dictionary yang telah dibuat. Lalu saya terakhir akan di return data nilai ini ke function-nya. Kemudian di line 17 ini terdapat logic simple, yaitu dalam convert. Logic ini digunakan untuk mengconvert nilai dari integer menjadi indeks, yaitu A, B, C sampai E. Bisa dilihat sendiri, ini merupakan kodenya, sangat simpel. Lalu untuk function selanjutnya adalah mengubah nilai dari integer sendiri ke indeks ABC. Di sini saya membuat list kosong yang akan diisi dengan dictionary, yaitu dictionary itu sendiri terdiri dari NIM dan nilai yang sudah diubah menjadi indeks A, B, C sampai E. Lalu di line 35 saya membuat looping for, di mana untuk values yang ada di mahasiswa maka akan di looping lagi untuk mengambil values-nya saja. Lalu saya membuat dictionary kosong yang nantinya akan diisi dengan nilai-nilai itu. Kemudian untuk line 40, di mana di line ini saya akan mengambil semua nilai yang ada di dictionary yang di atas tadi dan diubah menjadi integer agar dapat diproses di dalam logika simple ini, agar bisa diubah menjadi indeks ABC sampai E. Kemudian setelah itu value dalam bentuk karakter akan di-append dengan convertan dengan nilai yang sudah diubah menjadi nilai indeks ABC. Kemudian untuk dictionary-nya ini sebagai dictionary untuk char values-nya, di mana itu adalah
values dari ini sendiri akan di assign ke value karakternya. Kemudian list grade akan diisi dengan dictionary yang berisi name dan nilai yang sudah berbentuk A, B, C, dan sampai E. Kemudian akan di-return lagi untuk nantinya membuat function logic selanjutnya. Di function di line 49 ini adalah function di mana kita akan mengembalikan nilai dari mahasiswa tertentu seperti poin yang dinyatakan di soal A poin B, di mana kita harus mengembalikan nilai return index dalam bentuk index yang dari seorang mahasiswa dari seseorang mahasiswa dengan nilai tertentu. Bisa lihat di sini sendiri, sini adalah merupakan dictionary yang akan digunakan untuk menampung nim-nim yang sudah dibuat, nim dan nilai yang sudah di-convert menjadi indeks ABC. Kemudian untuk di line 51 ada looping yang yang untuk mencari mencari isi dari dictionary-nya yang di sini di function sebelumnya. Dia akan dipisah dalam bentuk key dan values. Lalu untuk nanti akan dicari, akan di-assign dengan key yang berupa name dan values yang berupa indeks ABC itu sendiri. Lalu di line 55 di sini adalah daftar name itu. Daftar name ini merupakan gabungan dari dictionary yang cari dictionary cari keys, di mana hal ini dilakukan dengan function join, di mana join ini sendiri saya gunakan untuk menghilangkan kurung yang ada di hasil printnya nanti. Kemudian bisa di sini untuk line 56 di sini akan menampilkan dari seluruh daftar name yang seluruh mahasiswa yang terdaftar di teks yang ada di sini. Dia akan menampilkan name-nya seperti bisa lihat di sini. Kemudian untuk line 57 sendiri ini dengan variabel input name, di sini kita diminta untuk menginput name mahasiswa yang ingin kita cari. Jadi kita bisa mengetik name-nya secara manual. Misalkan saya pilih name yang paling pertama. Lalu setelah input diberikan, maka akan di line 59 akan dicek saat jika input name ada di dalam dictionary cari, maka saya menggunakan function string join. Saya menggunakan fungsi join lagi untuk menghilangkan kurung seperti yang tadi. Kemudian setelah itu jika jika name tersebut ada di dalam dictionary, maka akan di-print name-nya dan hasil nilai dalam bentuk indeks. Seperti apa sih? Di line 62 ini di pengkondisian else-nya, jika name yang dimasukkan tidak terdaftar, maka dia akan mengeluarkan string seperti ini jika name yang input salah atau tidak terdaftar. Kemudian di line 64 saya membuat function lagi untuk menghitung nilai dari semua indeks yang ada. Jadi indeks dari semua nilai mahasiswa akan dihitung dan ditaruh di dalam dictionary ini. Di sini line 65 saya membuat dictionary yang key-nya berisi indeks A, B, C, D sampai E, dan kemudian values-nya adalah banyak dari nilai tersebut. Jadi di sini dia akan bertugas untuk menghitung nilai A yang terdapat dari semua murid yang ada, semua mahasiswa yang ada. Di line 66 ini saya menggunakan looping for, di mana dia akan membaca isi dari
isi dari dictionary yang dari list yang misalnya dictionary dari function di line 33 ini. Kemudian di line selanjutnya di line 67 dia akan mengambil key yang ada di sini, yang ada di dictionary, list of dictionary tersebut, akan mengambil dictionary yang ada di list of dictionary tersebut. Kemudian saya membuat fungsi variabel val di mana nih untuk memanggil values yang ada di dalam itu, yang ada di dalam listnya, dalam dictionary-nya. Kemudian di line selanjutnya saya membuat saya membuat looping for lagi. Di sini digunakan untuk membaca dari setiap values yang ada di dictionary tersebut. Lalu di line selanjutnya dictionary A B ini akan ditambah 1 jika ada indeks A atau B atau AB atau B atau C atau D atau E. Ya, jadi dia akan membaca dari seluruh indeks nilai yang ada di dictionary sebelumnya. Lalu saya di sini membuat saya selanjutnya akan mengeprint data dari nilai-nilai CLO yang didapat, jumlah dari nilai CLO yang didapat oleh seluruh mahasiswa. Wah. Kemudian di line 71 di sini ada print yang nantinya akan menunjukkan isi dari looping yang ada di bawahnya, yaitu line di line 73. Di sini di line 73 ini di function di looping for ini dia akan mencari semua data yang terdapat di dalam list yang ada di function convert 6 to char ini. Kemudian dia akan memisahkan keys dan values-nya dari item-item tersebut. Kemudian sini saya menggunakan fungsi join lagi sama tujuannya dan untuk menghilangkan kurung yang ada. Kemudian nanti akan di print string kosong digunakan untuk string spasi kosong ini digunakan untuk memberi agar sedikit lebih rapi. Kemudian key dan ininya akan seperti bisa lihat di sini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk line selanjutnya saya membuat variabel total, di mana variabel total sendiri ini akan mengeluarkan dari
mengeluarkan total nilai A dan nilai AB yang didapatkan oleh seluruh mahasiswa yang terdaftar. Seperti bisa dilihat di sini terdapat 7 dan 4 nilai A dan 4 nilai AB. Kemudian kedua nilai tersebut akan ditambah dan hasilnya akan dikeluarkan seperti ini. Ini dilakukan untuk memenuhi poin ketiga, poin C, yang menampilkan indeks nilai dari seluruh mahasiswa serta jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A dan AB. Kemudian ini di halaman 80 saya di print, ini bukan digunakan. Saya akan mengeprint file dictionary A B. Saya akan mengeprint dictionary A dan dictionary A B ini. Di mana di line kedua ada looping for lagi untuk keys dan values yang ada di dalam dictionary A B ini akan dilepas, dipisahkan. Kemudian nanti akan di print lagi, di print key serta values-nya, dan hasil dari looping ini adalah. Lalu untuk ini adalah main programnya. Saya membuat variabel dengan yang isinya adalah file teks ini. Kemudian di line 86 ini dia akan membaca function yang pertama dengan argumen tubus.text. Kemudian di line selanjutnya untuk memanggil saya membuat variabel indeks nilai dengan yang isinya adalah function yang di function line 33 ini, dan diassign dengan sama, dan argumennya merupakan mahasiswa, dan mahasiswa itu sendiri sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di line 88 dan 89 ini digunakan untuk memanggil kedua function ini. Function di line 64 dan function di line 49. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih minta maaf. Terima kasih.